Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah yang mengangkat salah satu fondasi utama dalam ajaran Islam, yaitu taharah, bersuci, sebagai kunci kebersihan lahir dan batin dalam kehidupan seorang muslim. Taharah atau bersuci adalah prinsip dasar dalam Islam yang menandai kedekatan antara fisik dan spiritualitas seorang muslim. Dalam ajaran Islam, kebersihan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari keimanan. Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa taharah adalah manifestasi keimanan yang nyata. Islam mengajarkan bahwa untuk beribadah kepada Allah, seseorang harus dalam keadaan suci, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, bersuci bukan sekadar membersihkan tubuh dari kotoran, melainkan menyucikan diri dari segala hal yang dapat menghalangi seseorang untuk hadir di hadapan Allah dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan. Salah satu bentuk taharah yang paling umum adalah wudhu, yaitu membasuh anggota tubuh tertentu dengan air sebagai syarat sahnya sholat. Lebih dari sekadar pembasuhan, wudhu merupakan simbol pembersihan dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap kali air mengalir saat seseorang berwudhu, maka dosa-dosa kecilnya ikut terhapus dari anggota tubuh tersebut. Ini bukan hanya sebuah amalan ritual, tetapi juga terapi spiritual. Wudhu melatih kesadaran dan kesiapan seseorang untuk menghadap Allah. Dengan wudhu, seorang muslim seakan berkata kepada dunia, "Aku telah membersihkan diriku, kini aku siap untuk berdialog dengan Tuhanku." Selain wudhu, bentuk taharah lainnya adalah mandi wajib, ghusl, yang dilakukan dalam kondisi hadas besar, seperti setelah berhubungan suami istri, keluar mani, haid, atau nifas. Islam sangat memperhatikan kebersihan tubuh karena tubuh adalah alat utama dalam menjalankan ibadah. Mandi besar bukan hanya rutinitas, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap tubuh dan nilai kesucian yang tinggi. Dengan mandi besar, seorang muslim kembali ke keadaan suci yang layak untuk melakukan ibadah. Rasulullah pun mencontohkan bahwa beliau sangat memperhatikan waktu-waktu mandi dan menyuruh umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan badan dalam berbagai keadaan. Dalam kondisi tertentu di mana air tidak tersedia atau penggunaannya berisiko, membahayakan, Islam memberikan keringanan melalui tayamum, yaitu bersuci dengan debu atau tanah yang suci. Tayamum adalah bentuk kemudahan dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Tayamum menunjukkan bahwa niat untuk bersuci tetap dihargai meskipun sarana tidak sempurna. Ini menegaskan bahwa dalam Islam, nilai ibadah tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi pada niat dan kesungguhan menjalankannya. Taharah juga mencakup kebersihan dari najis, kotoran yang secara syariat dianggap menghalangi kesucian. Najis bisa berupa darah, air kencing, kotoran hewan, atau benda lain yang dianggap tidak suci. Dalam salat, pakaian, tubuh, dan tempat harus bersih dari najis. Hal ini melatih seorang muslim untuk hidup bersih dan tidak ceroboh terhadap lingkungannya. Bahkan Rasulullah melarang seseorang salat di tempat yang ada najis, dan beliau mencontohkan untuk membersihkan masjid serta mencabut gangguan dari jalanan. Islam sejak awal telah mengajarkan standar tinggi terhadap kebersihan pribadi dan sosial. Namun, taharah yang sejati tidak hanya berhenti pada tubuh dan pakaian. Kesucian hati justru menjadi yang paling utama. Hati yang bersih dari iri, dengki, takabur, dan ria akan melahirkan akhlak yang mulia dan ibadah yang khusyuk.
Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya taharah batin sebagai fondasi dari semua bentuk kesalehan. Ia menyebut bahwa orang yang tubuhnya bersih tetapi hatinya kotor, seperti bejana yang luarannya mengkilap, namun dalamnya penuh racun, maka zikir, taubat, muhasabah, dan menuntut ilmu menjadi jalan untuk membersihkan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, taharah mengajarkan disiplin, kedisiplinan yang membentuk karakter seorang muslim sejati. Orang yang terbiasa menjaga wudhu akan terbiasa menjaga tutur kata dan perbuatannya, karena ia sadar bahwa dirinya selalu berada dalam keadaan siap untuk menghadap Allah. Orang yang menjaga kebersihan rumah, pakaian, dan lingkungan adalah orang yang mencintai kesucian, dan dengan ian mortide sabi engkau loh citoy, karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Di tengah era modern dengan segala kemudahan dan tantangannya, nilai-nilai tahara tetap sangat relevan dalam konteks kesehatan. Praktik bersuci seperti mencuci tangan, membersihkan tubuh, dan menjaga kebersihan makanan telah terbukti secara ilmiah sebagai pencegahan penyakit. Islam melalui ajaran taharah telah lebih dulu mengajarkan gaya hidup bersih dan sehat sejak lebih dari 14 abad lalu. Maka tak heran, taharah bukan hanya perintah agama, tetapi juga bentuk cinta Islam kepada kesehatan manusia. Taharah juga berperan sebagai jembatan antara dunia dan akhirat. Setiap kali seseorang berwudu, ia sedang mempersiapkan dirinya untuk sholat, yang merupakan perjumpaan langsung antara hamba dan Tuhan. Setiap mandi janabah, seorang hamba sedang membersihkan noda dunia dari tubuhnya agar dapat kembali suci di hadapan Rabb-Nya. Dalam proses itu, ada ketenangan yang dirasakan, sebuah ketenangan yang datang dari perasaan diterima kembali dalam pelukan rahmat ilahi. Dengan demikian, taharah bukan sekadar amalan yang bersifat teknis, tetapi ia adalah bentuk cinta, bentuk penghambaan, dan bentuk kesiapan untuk selalu dekat dengan Allah. Ia menyucikan tubuh agar bisa sujud, dan menyucikan jiwa agar bisa ikhlas. Dalam taharah, ada pelajaran tentang keindahan hidup yang bersih, tentang pentingnya kesadaran diri, dan tentang kerinduan seorang hamba untuk selalu hadir secara layak di hadapan Sang Pencipta. Karena sesungguhnya, kebersihan bukan hanya separuh dari iman, tetapi juga jalan menuju ridha dan kasih sayang-Nya. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690 100 1398 307 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.